Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jawa Post TV? Salapi Banten hadir kembali di tengah-tengah waktu beristirahat pemirsa. Selama 30 menit ke depan, Salapi Banten akan mengajak pemirsa untuk melihat aktivitas para santri Pondok Pesantren Nurul Hidayah As-Sidikiyah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pondok Pesantren Nurul Hidayah As-Sidikiyah berdiri sejak 2 tahun silam. Kala itu, Kiai Haji Entong Ma'arif diberikan amanah untuk mertuanya untuk mendirikan pondok pesantren yang berada di Kampung Situgaru, Desa Pananjang Jaya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Di Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Hidayah As-Sidikiyah, para santri diajarkan ilmu agama seperti melalui kegiatan sorogan Quran, hafalan hadis, dan hafalan kitab. Tak hanya itu, para santri juga dilatih untuk bisa berbicara bahasa Arab oleh Kiai Haji Entong Ma'arif. Selain belajar mengaji dan mengkaji kitab, para santri diajarkan pula hidup mandiri, salah satunya dengan memasak dan membersihkan kobong. Pondok Pesantren Hidayah ini adalah berletak di di Kampung Situgaru, Desa Panjang Jaya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Adapun letak geografisnya di pegunungan, yang dulunya di sini itu jadi bukan dulu ya, sampai sekarang juga sebuah perkampungan, yang mana di sini itu masih jarang pendidikan baik itu formal ataupun salafi. Maka saya berpikir dulu itu pada tahun 2015 saya datang ke sini sehingga tertarik dengan daerah yang ada di sini untuk membuat sebuah pondok. Dan setelah itu saya belum punya nama. Kemudian saya bikin aja sebuah majlis taklim, sebesar dulu itu majlis taklimnya itu ukuran 2 kali 2 meter kali 5 meter majlis taklim yang dibuat dari dulu itu sama bilik, sampai sekarang pun sama, masih bilik ya, karena identiknya dengan salafi. Adapun kaitan dengan santri, saya mulai ini punya santri 2 orang ini, 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki, berarti 3 orang ya. Nah, pada waktu itu emang itu dari wilayah sini 1 orang, dan yang 2-nya itu dari sana, dari Sinarjaya, beda desa. Dari situ baru menambah, ada yang dari Bekasi, ada juga yang dari Tangerang, ada juga yang dari Serang, ada juga yang dari Rangkas, berikut dari Pandeglang pun ada, insya Allah. Aduh, itu kaitan dengan perjalanan saya dulu ya, awal jadi salafiyah. Nah, kenapa saya itu menyukai salafi? Karena menurut saya awal daripada pengembangan agama Islam itu kan dari salafi. Dan awal saya belajar itu di Kadupandak, yaitu dari Pondok Pesantren Hidayah Pusat yang dipimpin oleh Kiai Haji Syahrudin. Dulu awalnya itu Kiai Haji Sayinda, dan setelah itu dilanjutkan oleh Kiai Syahrudin. Nah, saya di situ belajarnya. Nah, setelah dari situ saya di-offer oleh Kiai itu ke Cianjur, ke Cugenang namanya, ke Kiai atau Kang Asep Cugenang. Udah dari situ saya pulang lagi ke rumah untuk biasa. Setelah itu saya mendirikan sebuah pondok yang ada di sini. Waduh, banyak dukanya daripada sukanya di Pondok Salafiyah itu. Wah, dulu saya waktu mondok itu luar biasa ya. Ya masak sendiri, nyuci juga sendiri ya. Terus kadang tengah malam jam 3 dibangunkan di Pondok Salafiyah itu, luar biasa. Setelah itu Pak Kiai itu langsung kadang memanggil untuk ngaji kitab sorok. Setelah itu setelah sholat subuh berjamaah itu ngaji sampai jam pagi, jam 7. Setelah itu di Salafiyah itu dulu itu guru itu disuruh Pak Kiai itu nyuruh sholat duha itu udah begitu tuh. Setelah itu pas duha nyarap aja sedikit, langsung aja dulu tongkrongan ya.
tongtrong kalau dulu mau, kalau sekarang bel, tongtrong. Nah, ngaji lagi sampai jam 12 siang, ngaji terus. Setelah itu luar biasa dukanya itu ya. Terus kadang itu di Salafi itu walaupun ada jurusannya juga, itu jurusan kastrologi ya. Kastrologi itu kalau makan itu kastrologi di Salafi itu. Waduh, kadang itu makan itu si kastrolnya habis makan ditendang itu Salafi itu ya. Itu kadang suka kadang lupa itu. Kemudian minumnya pun kalau sekarang itu pakai aqua, kalau dulu itu habis kastrologi kasih air diminum aja. Teh pakai itu bekas ngeliwat itu ya. Itu. Nah, sekarang ya sukanya di Salafi itu luar biasa. Ketika kita mempelajari Salafi itu ternyata dalam pengalaman ilmu itu kita itu sangat luas sekali, sehingga dalam satu kalimat pun juga bisa mencapai 1000 atau lebih daripada 1000 kalimat, sehingga pengalaman dan wawasan dalam ilmu Salafi itu sangatlah tinggi dibandingkan dengan ilmu-ilmu luar daripada Salafi kalau menurut saya gitu kan. Karena di dalam kitab itu luar biasa, karena ya yang menciptakannya talif itu juga para alim ulama. Para santri di Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Hidayah As-Siddiqiyah biasanya memasak sendiri untuk makan. Satu sama lain berbaur dalam satu wadah. Bacakan sudah menjadi aktivitas sehari-hari para santri putra maupun putri. Sambil menunggu kegiatan keagamaan, para santri biasanya mengisi dengan berolahraga bulu tangkis. Ar-Rahmaninatun awal min oleh wanatun ala majulin majulun ala matun jari kasan mre. Ar-Rahiminatun sani min oleh wanatun ala majulin majulun ala matun jari kasan mre. Al-kalamu garam di dalam mataram mre wa domir pasin mati bata doi lama lama ya wa ina ma fusulat min al-mubtada wa bar li alaihi wa ma masih mubtada. Al-abdu bar mubtada mubtada mataram mre wa jumatun mubtada bar lama lama leram. Al-mubidunatun awal min labdu wanatun ala matun marqabu. Al min labdu wanatun ala marfin marfun ala mataram mre. Al-mubidunatun sani min labdu wanatun ala marfin marfun ala mataram mre. Aku dari wadi majulun wa matun jari kasan mre wal majul mudzakan mubidu. Arbafin aksa mungkin tidak mataram mre aksa mungkin mana domir maju semua itu ada mungkin jari mudah mre. Salah satu bar mubtada wa marfun bil mubtada wa lewat tempat yang mubtada wa bar lapan merah. Iya domirun dari kalau bari salah satu arbafin pil mabun ala domir properti ala batin di mana semua mubtada. Arbafin pil matu ala isu ala matu ala marfun marfun arbafin harfu matu ala isu ala matu ala marfun marfun mre. Ja pil madin mabun ala mre lam harfu jarin mana maju bila malam matu jari kasatu muqaddaratun ala alif mana bidulnya tadi. Setelah mengisi sorogan Quran bersama-sama di kobong masing-masing, para santri Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Hidayah As-Siddiqiyah bergegas mempersiapkan diri untuk hafalan kitab yang dipandu pimpinan Pondok Kiai Haji Entong Ma'arif. Pelajaran pada sore hari ini kita mengenal dengan
Amil Labdi Bangsa Samai. Nah, sebelum kita mengarahkan ke sana, jadi kita mengambil keseluruhan dulu bahwa amil di dalam ilmuna itu berapa jumlahnya? 100. Terbagi berapa? 1. Yang kedua Amil Manawi. Ada berapa itu Amil Labdi itu? 1. Yang kedua Amil Labdi Bangsa Samai itu berapa? Terbagi berapa warna? 13 warna. Setelah itu Amil Kiasi berapa? 7. Dan yang terakhir Amil apa? Berapa Amil Manawi itu? Kita jumlahkan. Salatullahi wa salam ala. Tak hanya itu, para santri juga diajarkan muhadasah oleh sang kiai. Setiap hari, mereka berlatih muhadasah dengan sangat antusias dan semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Kayak pahlo? Alhamdulillah ini bil khair. Kor kana ko di malay lahuna 5 danta. Masgul tidak. 5 danta masgul. Hah? 5 da. Ya ada. Atau ko diadahin na. Anta latas tak ilah hadimahan. Hah? Latas tak ilah hadimahan. Ada masgul. Masdu 5 danta masdu dai mata. Liana nih kasih kasratu minal masalah. Masalah mah dai masalah tinali. Kasratu minal masalah min masalah walidaini minal masalah usrati minal masalah ing dinafsi. Santri juga memperdalam ajaran Islam dengan menghafal hadis dan fikih yang dipandu pimpinan pondok maupun para guru. Al-Muslim seorang muslim adalah saudara bagi dan muslim lainnya. Hadis belas kasih. Man la yarham berasa menyayangi maka rasa menyayangi. Hadis orang yang memahami agama. Man yurid lebih hadir fakafidi berasa pengen. Hadis menghormati tamu. Man kana min billahi falikum daifa arti berasa pengen Hadis membantu saudara. Surah Al-Qadar al-Madlam saudaramu yang dalam dalimi. Hadis sholat. Selalu kamu harus menyesal dari kelas sholat bagaimana kami akan menjadikan sholat. Raqibil Qur'an salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wa salam ala man. Sri Herlina merupakan santri putri yang sejak kecil berada di pondok pesantren ini. Ia mendalami ilmu agama agar kelak bisa menjadi ustazah dan membanggakan kedua orang tuanya. Ya ada duka, ada sukanya. Kalau dukanya itu kadang suka kangen, pengen pulang gitu. Terus kan suka ada perselisihan sama teman. Kalau senangnya, ya. Kalau sukanya suka sama pelajarannya sih. Ya menantang kalau kata dia. Banyak hafalan, misalkan tahfiz, hafalan fikih, tauhid, banyak. Ada rumusnya. Iya. Bisa mulai dari untuk memahami kitab-kitab atas, misalkan Al-Quran, kitab tafsir, itu mulai dari kita belajar kitab amil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anal awmila fi nahwi mi'atu amilin labiyatun wal manawiyatu falabiyatu minha ala darbaini samayatu wa qiyasiyatu fasamayatu minha ahadun wa tis'una amilan wal qiyasiyatu minha sab'atun wal manawiyatu minha isnani wa tutanawawu samayatu ala salasata asyara nau'an. Muhammad Abdul Salib Al-Ghifari, kelas 6 MI. Alamat saya Kampung Situgaru, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Karena saya itu tertarik dengan pelajaran tahfiz Quran, fikih, kitab kuning, bahasa Arab, bahasa Inggris. Targetnya Quran. Harus apa Quran itu? Dalam jarak 2 tahun. Sama menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur rasul. La nabiyya ba'dah wa la izabadah wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adanya merdeka itu adalah oleh para aulia Allah, para ulama Allah. Sehingga sampai sekarang kita bisa dirasakan. Kenapa sebabnya? Karena ulama Allah ini adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa begitu? Karena sebelum alam dunia ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diciptakan. Sekarang adanya bumi, adanya langit, adanya pepohonan, buah-buahan dan yang lainnya. Berikut ada kita ini adalah itu awalnya ini adalah dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi negara Indonesia ini terkhususnya umumnya adalah dunia itu karena alim ulama. Nih, kamu-kamu ini santri yang ngaji amil, yang ngaji rumiyah, yang ngaji hadis, yang hafid Al-Qur'an, ya, yang belajar bahasa Arab, yang belajar bahasa Inggris. Kamu walaupun salafiyah wajib belajar bahasa Inggris. Kenapa? Jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang di luar sana. Apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Maka ketika kamu sekalian ingin mempelajari bahasa Arab, berarti kamu ini adalah sedang mempelajari tentang Al-Quran. Belajar kamu bahasa Arab berarti belajarlah Al-Quran. Nah, sementara di dalamnya adalah banyak yang kamu pelajari baik dengan sorof, nahu dan yang lainnya. Nah, ini adalah tujuannya untuk membuka tentang Al-Quran dan hadis. Berarti apa hukumnya? Wajib kamu mempelajari tadi ilmu nahu, ilmu sorof. Itu wajib hukumnya. Karena tujuan kita itu adalah untuk mempelajari, memahami Al-Quran. Kenapa sebabnya? Karena segala apapun bentuk kegiatan di alam dunia ini adalah ada di dalam Al-Quran. Dan kamu tidak boleh meragukannya. Seperti yang sudah jelas dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah itu apa? Likal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ulang-ulang ya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dan tidak boleh ada keraguan untukmu sekalian manusia-manusia bahwa Al-Qur'an itu adalah memberikan petunjuk yang lurus terhadap orang-orang yang takwa, ya. Jadi semua kehidupan kegiatan kita itu ada di dalam Al-Quran. Nah, ini pada sore hari ini Papa mau mengambil sebuah tema disesuaikan dengan yang kamu sekarang ini luar biasa. Biasanya santri itu katanya pada jorok semua. Kita jangan katakan santri jorok, ya. Ya, jadi semua itu ada prosesnya di dalam Al-Quran dan hadis. Kata Allah begini. Apa itu? Kata Allah itu bahwa kita itu wajib untuk menjaga kebersihan itu. Bukan, itu Rasulullah. Apa? Innallaha yuhibbu minat tawwabin wa yuhibbu minal mutatahhirin. Innallaha yuhibbu minat tawwabina wa yuhibbul minal mutatahhirin. Innallaha sesungguhnya Allah sabenar-benarna Allah yuhibbu eta cinta Allah. Allah mencintai, ya, terhadap orang-orang yang suci dan bersih. Nah, itu diantaranya adalah keterangan yang menjelaskan ngambil wudu, ya, tentang wudu, bahwa Allah memerintahkan ngambil wudu itu. Innallaha yuhibbu minat tawwabina wa yuhibbu minal mutatahhirin. Maka ketika kita mau pegang Al-Quran harus dengan punya wudu. Mau sholat harus punya wudu, terutama adalah mau sholat ketika kita mau menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain daripada itu, tidak hanya kita
sholat saja. Akan tetapi, nah kita sebagai santri itu harus ya memberikan atau dakwah, tabligh kepada orang lain, biar orang lain ini adalah untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan secara pribadi, kebersihan secara keluarga, lingkungan dan yang lainnya. Nah, itu karena apa? Karena ibadah itu kan terbagi dua. Ada ibadah mahdo, ada ibadah goer mahdo. Apa yang disebut ibadah mahdo itu? Ibadah yang wajib. Hah? Apa ibadah mahdo itu? Ibadah yang langsung kepada Allah, yaitu apa dah? Contohnya sholat. Apa goer mahdo itu? Ibadah yang tidak langsung kepada Allah melalui sesuatu dulu atau manusia-manusia yang lain. Contohnya ya kamu bersih-bersih lingkungan. Mungkin pada hari ini, sore hari ini kita hanya kultum saja ya. Hanya sedikit saja, mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang barokah sehingga kita bermanfaat bagi negara nusa dan bangsa. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Salafi Banten yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, baiknya kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan jasmani. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Tak terasa sudah 30 menit sudah Salafi Banten menemani pemirsa di layar kaca. Saksikan terus Salafi Banten dengan kisah menarik dan inspiratif hanya di Jawa Pos TV paling Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulahu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul adzim.